Tokoh-tokoh sosiologi dan pemikirannya oleh kelompok B. Yang pertama, Auguste Comte. Auguste Comte dinobatkan sebagai bapak sosiologi berkat teori dan pengetahuannya. Sosiologi bisa menjadi ilmu yang lepas dari ilmu filsafat. Auguste Comte lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis, dan meninggal dunia pada 5 September 1857 di Paris. Ia dinobatkan sebagai bapak sosiologi dunia karena dari Comte. Kata-kata sosiologi pertama kali digunakan. Menurut Comte, pengembangan pengetahuan manusia baik perseorangan maupun umat manusia secara keseluruhan melalui 3 zaman, yaitu zaman teologis, zaman metafisika, dan zaman ilmiah atau positif. Perkembangan menurut 3 zaman ini merupakan hukum yang tetap. Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di kota Trier, daerah Rhein, di Prusia, Jerman. Karl Marx dengan pemikirannya melalui pendekatan materialisme historis percaya bahwa penggerak sejarah manusia adalah konflik kelas. Menurut Marx, bahwa konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh terhadap dinamika sosial. Marx memandang bahwa kekayaan dan kekuasaan itu tidak terdistribusi secara merata dalam masyarakat. Oleh karena itu, kaum penguasa yang memiliki alat produksi, kaum bourgeois atau kapitalis, senantiasa terlibat konflik dengan kaum buruh yang dieksploitasi. Selanjutnya ada Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies lahir di Oldenburg, Schleswig pada tanggal 26 Juli 1855. Ia adalah seorang ahli sosiologi bangsa Jerman, guru besar di Universitas Kiel pada tahun 1909 sampai 1933. Menurut pemikirannya, teori bentuk kehidupan sosial di masyarakat, yaitu Gemeinschaft atau community, paguyuban, komunitas, dan Gesellschaft atau society, patembayan, masyarakat. Masyarakat bukan organisme yang dihasilkan oleh proses-proses biologis, bukan pula mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian individual yang berdiri sendiri, melainkan didorong oleh naluri-naluri spontan yang bersifat menentukan bagi manusia. Maximilian Weber lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864. Meninggal di München, Jerman, 14 Juni 1920 pada umur 56 tahun. Adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi dari Jerman. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama. Karyanya yang paling populer adalah esai yang berjudul Etika Protestan dalam Basis Sociological Terms. Weber membahas tentang fokus kajian sosiologi menurut dirinya. Tindakan sosial. Weber menyatakan bahwa setiap tindakan individu yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok lain memiliki makna yang bersifat subjektif. Charles Sugerman lahir di Jakarta pada 23 Mei 1915. Charles Sugerman dikenal sebagai bapak sosiologi Indonesia. Latar belakang keilmuan yang dimiliki sebelum studi sosiologi adalah pendidikan menengah atas untuk birokrat pada masa kolonial yang dikenal dengan masa Mospia. Ia menerima gelaran ilmu utama sosiologi dari pemerintahan Indonesia pada tahun 1994. Pengaruh sosiologi Amerika yang
yang personian pada saat itu dibawa oleh Selo Sudirman ke Indonesia melalui publikasi hasil risetnya berjudul Perubahan Sosial di Yogyakarta, Perspektif Fungsionalisme Struktural dalam melihat perubahan sosial mendominasi sosiologi pada awal masuknya disiplin tersebut ke Indonesia. Selo Sudirman banyak melakukan studi tentang perubahan sosial, integrasi sosial dan sistem pemerintahan Indonesia. Adaptasi teori fungsionalisme personian dalam analisisnya membantu pemerintah dalam agenda pembangunan. Dalam bukunya yang berjudul Bunga Sosiologi, ia menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu masyarakat yang mempelajari tentang struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan sosial antara unsur-unsur sosial pokok seperti kaidah-kaidah sosial, kelompok, dan lapisan-lapisan sosial. Durkheim lahir pada tahun 1858 di Epinal, Prancis. Keluarga Durkheim merupakan bagian dari komunitas Yahudi tradisional dengan latar belakang keagamaan yang kuat. Ayah Durkheim adalah seorang rabi yang memimpin kegiatan keagamaan sekaligus komunitas Yahudi di kota tersebut. Maka tidak heran jika keluarga Durkheim berharap agar ia kelak dapat mengikuti jejak sang ayah dan menjadi rabi. Namun, harapan keluarga Durkheim kandas ketika Durkheim muda memilih untuk keluar dari sekolah rabi dan mengayam pendidikan di sekolah umum. Pilihan Durkheim untuk mengayam pendidikan sekuler inilah yang menjadi titik balik kehidupan Durkheim, sekaligus mengawali perjalanannya sebagai seseorang akademik. Pemikiran Emil Durkheim 1858-1917. Kontribusi Durkheim terhadap perkembangan sosiologi yang dapat dilihat dari 4 karya utamanya: The Rules of Sociology, Method, The Definition of Laboriousity, The Suicide, and The Elementary from Other Religious Life. Artikel sosiologi dapat para nabi telah membahas satu dari 4 karya tersebut, yaitu The Rules of Sociology, Method. Dalam The Rules, Durkheim memutuskan sebuah konsep yang diberi nama fakta sosial. Fakta sosial didefinisikan sebagai cara bertindak, berpikir, atau berperasaan yang berbeda di luar individu, namun memiliki kekuatan untuk memaksa individu tersebut. Bagi Durkheim, fakta sosial merupakan pokok bahasan utama sosiologi yang membedakan sosiologi dengan disiplin ilmu lainnya. Dalam The Vision of Labor in Society, Durkheim membahas tentang pembagian kerja yang spesifik dan kondisi solidaritas masyarakat. Durkheim membagi konsep solidaritas ke dalam 2 tipe, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Masing-masing solidaritas dapat dibedakan melalui 2 indikator, yaitu faktor pengikat solidaritas dan sanksi yang diterapkan oleh tiap kelompok solidaritas terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu. Dan Durkheim menyatakan bahwa solidaritas mekanik identik dengan masyarakat tradisional, sedangkan solidaritas organik identik dengan masyarakat modern. Bahasan utama sosiologi yang membedakan sosiologi dengan disiplin ilmu lainnya. Dalam The Vision of Labor in Society, Durkheim membahas tentang pembagian kerja yang spesifik dan kondisi solidaritas masyarakat. Durkheim membagi konsep solidaritas ke dalam 2 tipe, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Masing-masing solidaritas dapat dibedakan melalui 2 indikator, yaitu faktor pengikat solidaritas dan sanksi yang diterapkan oleh tiap kelompok solidaritas terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu. Dan Durkheim menyatakan bahwa solidaritas mekanik identik dengan masyarakat tradisional, sedangkan solidaritas organik identik dengan masyarakat modern.